Cerita dimulai di sebuah gedung tempat penyimpanan jenazah khusus kalangan tertentu, di mana para jenazah disimpan terlebih dahulu sebelum dikremasi atau dikebumikan. Kita sebut saja Pak Satpam. Dia adalah salah satu tim keamanan yang kebetulan shift malam dan harus berjaga sendirian sampai pagi tiba. Selain listrik yang tiba-tiba padam, ia juga mendengar suara dari ruang penyimpanan jenazah. Pak Satpam yang takut terjadi sesuatu, dan itu akan menjadi tanggung jawabnya, ia pun memutuskan untuk memeriksa ruangan tersebut. Ketika si Pak Satpam baru saja membuka pintu dan menyadari salah satu jenazah telah hilang, dia pun kembali berkeliling untuk mencarinya, namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita di hadapannya dan kemudian menghilang begitu saja. Pak Satpam yang panik pun mencoba menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Namun lagi-lagi dari kepanikannya itu membuat ponselnya tak sengaja jatuh dan terlempar ke dalam ruangan. Lalu yang terjadi, dan inilah The Venecide. Kita perkenalkan seorang pria muda bernama Han. Han saat ini sedang berduka karena beberapa jam yang lalu istrinya Yoon Sul-hee, kita sebut saja Yuyun, telah meninggal dunia. Umumnya seseorang akan merasa bersedih jikalau kita kehilangan orang yang dicintai atau disayangi, apalagi ini hubungan suami dan istri. Anehnya, Han sama sekali tak menunjukkan kesedihannya itu. Hal itu terbukti ketika ia sengaja membiarkan cairan tetes mata di wajahnya mengalir, agar seolah-olah ia adalah orang yang paling kehilangan. Tak lama setelah keluarga dari istrinya kembali ke rumah masing-masing, Han kemudian memacu mobilnya ke suatu tempat yang dimana hadirlah seorang wanita muda bernama Hae-jin, yang sepertinya Han dan Hae-jin memiliki hubungan spesial. Ya, teman-teman sudah paham lah. Kembali ke gedung di mana salah satu jenazah yang hilang di awal film kini menjadi sebuah kasus besar dan tentunya membutuhkan detektif handal. Sehingga ketiga asisten yang diutus atasannya ini tengah menunggu detektif yang digadang-gadang sebagai sang legenda karena prestasinya dalam memecahkan kasus. Namun terlepas dari prestasinya itu, beberapa tahun ini dia menjadi sering ceroboh, suka minum-minum, dan sering menyendiri. Benar saja apa yang dikatakan mereka. Ketika si detektif sampai, beliau dengan cerobohnya memundurkan mobil dan menabrak sesuatu, sehingga mobil tersebut kini sedikit mengalami kelecetan. Dia bernama Jung-sik, detektif yang berpenampilan sederhana. Meskipun terlihat kurang meyakinkan, ia sangat yakin kalau si penjaga bukanlah tipe orang yang mampu melakukan kejahatan seperti ini. Setelah mendapat informasi yang singkat dan diketahui ternyata jenazah hilang tersebut adalah Yuyun, Jung-sik kemudian meminta asistennya untuk menghubungi suami korban, yaitu Han sendiri, yang memang saat ini belum mengetahuinya. Han tentunya terkejut sekaligus heran mengetahui berita mendadak ini. Namun sebelum pergi ke sana, ia meminta obat sakit kepala yang entah untuk apa maksudnya. Saat di tengah perjalanan, Han tiba-tiba saja berhenti sejenak untuk melepas surat tilang yang menempel di kaca mobil depannya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, kita diperlihatkan sebagian ingatan Han saat mencampurkan sesuatu ke dalam minuman yang akan diberikan pada Yuyun istrinya. Selain seorang profesor dan mengajar di sebuah universitas, Han juga bekerja di perusahaan istrinya sebagai bawahan. Bahkan di dalam rumah tangga pun, Yuyun adalah kepala keluarga dan Han hanya bisa manut-manut saja. Sesampainya di sana, Han mendengarkan kronologi kejadian dengan seksama, namun sempat teralihkan oleh pesan dari Hae-jin yang memberitahu kalau sebuah nomor tak dikenal baru saja menghubunginya. Jung-sik yang dari tadi tertidur seolah tak mendengarkan, tiba-tiba saja melontarkan pertanyaan yang membuat Han merasa tertuduh. Berdasarkan pengamatan serta penyelidikannya tadi,
Jung-sik kemudian menyampaikan hipotesisnya jika si pelaku hanya seorang diri. Hal itu ia buktikan dengan adanya goresan di lantai yang digunakan oleh si pelaku untuk mengganjal pintu dengan sebuah lemari besi agar memudahkannya mengeluarkan jenazah dari sana. Di saat semua orang serius mendengarkan penjelasannya, Jung-sik masih sempat-sempatnya meminta sebatang rokok. 담배 하나만 빌립시다. 차 박사님 오셨습니다. Setelah kedatangan seseorang yang ahli di bidang forensik bernama Dr. Cha, dia beranggapan jika Yuyun sebenarnya masih hidup dan hanya mengalami mati suri. Namun Jung-sik sama sekali tak sependapat dengannya. Bahkan ketika asistennya berpikiran kalau Han bertingkah sedikit aneh, sehingga mereka mencurigainya sebagai pelaku dengan motif agar bisa mendapatkan semua hartanya. Jung-sik kali ini memberikan pertanyaan yang lebih merinci sekaligus menjebak dengan menanyakan di mana keberadaannya saat menerima panggilan telepon. Han menjawabnya kalau saat itu ia sedang berada di apotik untuk membeli obat sakit kepala, yang ternyata inilah alasan mengapa Han meminta obat sakit kepala pada Hae-jin. Namun disinilah jebakan yang dimaksud saat Jung-sik menunjukkan potongan kertas tilang yang ditemukan di mobil Han. Dia mengetahui kebohongannya karena tidak mungkin bagi seseorang berada di apotik selama 1 jam lebih hanya untuk membeli sebuah obat. Han yang merasa terpojok dan tak bisa menjawab pun akhirnya memilih untuk menghubungi pengacaranya. Selesai dengan Han, Jung-sik dan Dr. Cha ngobrol-ngobrol sembari ngopi bareng. Namun di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba saja listrik mengalami gangguan. Kembali ke Han yang kebingungan karena padamnya listrik, loker penyimpanan barang-barang pribadi milik Yuyun terbuka begitu saja. Hal mengejutkan terjadi ketika Han menemukan sebuah obat bernama TH16, yang dimana hal itu juga mengingatkan dirinya saat mengembangkan obat tersebut, yaitu obat yang berbahaya dan sangat mematikan. Lebih mengerikannya lagi, obat itu tidak meninggalkan jejak. Setelah keadaan kembali normal, Han segera mengantongi benda tersebut, namun tanpa ia sadari, Jung-sik ternyata menyadarinya, lalu kemudian memaksa Han untuk mengeluarkan apa yang disembunyikannya. Di tengah-tengah percekcokan, tiba-tiba saja si atasan yang mengutus Jung-sik menghubunginya dan memerintahkan untuk melepaskan Han. Namun Jung-sik lebih memilih mengabaikan si atasan, lalu meminta Dr. Cha untuk segera memeriksa isi dari kandungan obat tersebut. Setelah mereka pergi dan menyisakan satu penjaga bersamanya, Han kemudian meminta izin pergi ke toilet sebentar untuk pipis. Dan tentu saja itu hanyalah alasan belaka agar dia bisa menghubungi Hae-jin. Dari percakapan mereka melalui telepon, jelas sekali Han begitu kebingungan. Karena selain mayat Yuyun yang hilang, belum lagi masalah obat yang dia temukan di dalam kotak. Padahal hanya dirinya dan Hae-jin sajalah yang tahu. Sementara itu si asisten bernama Sukwon diutus Jung-sik pergi menemui pengacara Yuyun yang bernama Yun untuk memeriksa surat perjanjian pranikah antara Yuyun dan Han. Kembali ke Han dan Jung-sik yang berada di ruang kontrol CCTV, di mana Jung-sik menunjukkan rekaman waktu kejadian bahwa tidak ada kendaraan lain yang melewati pintu utama selain Han dan dirinya berikut anak buahnya. Saat mereka akan meninggalkan ruang kontrol, perhatian Han tiba-tiba tertuju pada sebuah kalender digital dan sebenarnya sudah rusak. Di sana menunjukkan tanggal 20 Juli 2007. 2007년 7월 20일? 갑시다. Jung-sik kemudian mendapat laporan aneh dari Sukwon yang mengatakan jika si pengacara Yun tiba-tiba mendapatkan pesan aneh untuk datang ke kantor Yuyun. Dan si pengirim pesan tersebut adalah orang yang mengaku sebagai Yuyun. Sebuah insiden kecil kembali terjadi yang membuat mereka harus mencari tempat aman. Namun Han malah menyelinap ke ruangan lain untuk menghubungi Hae-jin secara diam-diam dan menanyakan berapa nomor ponsel yang sempat menelponnya tadi. Setelah dipastikan itu adalah nomor Yuyun, Han meminta Hae-jin agar tetap di rumah dan mengunci semua pintu. Namun di saat momen ini, Han melihat sosok Yuyun berada di luar pintu seolah mengawasinya. Sehingga Han merasa yakin kalau Yuyun masih hidup dan rencananya telah diketahui sejak awal.
다 알고 있었던 거예요. 이윤소리가 이렇게 쉽게 끝내. Saat Sukwon dan si pengacara Yun sampai di kantornya, mereka tidak menemukan siapapun terkecuali sebuah pesan aneh yang dikirim Yuyun untuk dirinya sendiri. 이 본인한테 보냈. Selesai melakukan pemeriksaan obat TH16, Dr. Cha melaporkan kalau kandungan dari obat tersebut memiliki sistem yang bisa merusak saraf pusat atau bisa dikatakan sebagai racun. 야, 종식아, 너 어디야? 현지시 영장도 쓰자, 지가. 저 서장님, 살해 도구도 다. 종식아, 사태 파악 좀 해라. 이제 일단 제가. Selesai dimarahi si atasan yang lagi-lagi memerintahkannya untuk menghentikan penyelidikan, Jong-sik pun sedikit merenung saat menatap layar ponselnya yang dimana hal itu kembali membawa kenangan manis sekaligus pahit yang menimpa kekasihnya. Han kali ini mendengar nada dering ponsel di ruangan sebelah, juga adanya seseorang di balik pintu yang entah siapa itu. 여보세요. Han yang menemukan ponsel di kantung mayat itu kemudian membaca isi pesan dari istrinya Yuyun berupa ajakan pertemuan di tempat rahasia mereka. Namun yang menjadi perhatian adalah pesan itu berisi tanggal 20 Juli 2007, persis seperti apa yang dia lihat di ruangan sebelumnya. Di saat bersamaan, si atasan yang sudah muak dengan Jung-sik karena tidak mematuhi perintahnya, ia pun datang bersama para anak buahnya dan memaksa Jung-sik untuk menghentikan penyelidikan ini. Namun lagi dan lagi, Jung-sik yang keras kepala tentu saja menolaknya. Di tengah keributan itu, Sukwon datang dan menekan klakson guna meredakan keributan. Han yang senang dan mengira akan dilepaskan, namun justru sebaliknya, Jung-sik akan menunjukkan sesuatu yang akan membuat dirinya terkejut. Pertama, Jung-sik menunjukkan surat perjanjian pranikah yang berisi jika salah satu pihak terlibat perselingkuhan, maka satunya lagi berhak menuntut perceraian, dan pihak yang berselingkuh tidak punya hak untuk mendapatkan harta gunung kini. Di dalam bukti ini, Yuyun juga ternyata menugaskan seseorang detektif untuk mengawasi Han kemanapun pergi, dan bukti paling kuat adanya rekaman suara Han sendiri yang sebenarnya belum Yuyun dengarkan, karena pada saat itu dirinya sudah keburu tewas oleh suaminya sebelum sempat memastikannya. 저 확인 못한 거고 그래서 결국 당신한테. Tak cukup sampai di situ, Han juga dikirimi pesan yang sama seperti sebelumnya oleh orang yang mengaku sebagai Yuyun. Namun kali ini, pesan tersebut juga berisi beberapa foto perselingkuhannya dengan Hae-jin. Han yang merasa terus diawasi pun menghubungi Hae-jin dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Namun sepertinya sesuatu terjadi padanya. Untuk ketiga kalinya pesan yang sama kembali muncul dan itu membuat Han khawatir pada Hae-jin. Bermaksud untuk pergi menyelamatkannya, namun Jung-sik lagi-lagi menghalanginya dan terpaksa melumpuhkannya. Setelah mengirim satu petugas ke alamat Hae-jin, kini Jung-sik meminta Han untuk menceritakan semuanya. Setelah menyalakan sebat, Han mulai bercerita bagaimana awal pertemuannya dengan Hae-jin, di mana pada saat itu Hae-jin adalah mahasiswi satu-satunya yang selalu ingin tahu dan tertarik mengenai dunia medis, yang padahal itu bukanlah mata kuliah utamanya. Kehadiran Hae-jin di hidupnya seolah menjadi penyemangat baru karena merasa dicintai. Hal itu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Yuyun istrinya yang menganggap Han hanyalah hiasan semata. Lambat laun Yuyun yang mulai menaruh curiga pada suaminya pun melarangnya untuk mengajar dan diminta untuk fokus pada pekerjaan di perusahaannya saja. Hubungan gelap antara Han dan Hae-jin pun sempat akan mengalami kandas, namun itu tidak terjadi karena Hae-jin bisa mengerti keadaan dan mempertahankan hubungan mereka. Namun anehnya lagi-lagi, Han tidak mengakui jika ia melenyapkan istrinya. Dia beranggapan Yuyun tidak pernah mati dan saat ini sedang mengawasinya di luar sana. Menurutnya,
istrinya bisa melakukan itu semua dengan bantuan orang kepercayaannya. Dan lagi, hal mengejutkan datang dari orang yang ditugaskan ke rumah Hae-jin. Di luar dugaan, ternyata rumah tersebut kosong dan tidak ada tanda-tanda kalau rumah itu pernah ditempati. 이제 그만해. 아무도 안 살아. 어떻게 됐어요? 여기 아무도 안 사는데요? Bukan hanya itu 사자, seluruh daftar mahasiswi di tempat Han mengajar, sama sekali tidak ada orang yang bernama Hae-jin. 뭐 김혜진? 그런 학생 없대요. 여자한테 놀아나고 있는 거야. Keributan mereka akhirnya terhenti setelah beberapa pengacara dan relasi Han datang untuk menjemputnya. Mau tidak mau si atasan pun harus benar-benar melepaskannya, sekaligus menghentikan kasus ini. Tanpa memperdulikan pengacaranya, Han langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Apakah Jung-sik akan membiarkannya? Tentu saja tidak. Ia juga langsung tancap gas mengikuti Han dari belakang dengan alat pelacak yang mungkin sudah ia taruh sebelumnya. Sempat menduga akan pergi menemui Hae-jin, Han ternyata pergi ke sebuah hutan dengan bermodalkan senter HP di tangannya. Sampai di tempat yang dimaksud, Han kembali terkejut dan heran bagaimana bisa Jung-sik mengikutinya. 송지영, 내 옛날 애인. Setelah tiba-tiba memukulnya, Jung-sik menunjukkan sebuah foto di dalam ponselnya dan akhirnya kita semua diperlihatkan kebenaran yang menyelimuti rasa penasaran. Pasca Ji-young dan adiknya bernama Hwa-young mengunjungi pemakaman, mereka berdua tertinggal bus terakhir untuk pulang ke rumah. Di saat Ji-young menerima telepon dari Jung-sik, tiba-tiba saja sebuah mobil menabrak mereka hingga adiknya terlempar jauh dari jalan. Entah bagaimana nasib si kakak, namun Hwa-young yang diharapkan menjadi saksi mata dalam kecelakaan ini, sayangnya dia mengalami koma yang berat, juga tidak bisa mengingat apapun. Dan pada akhirnya, hal itu pun menjadi terlupakan. Beberapa tahun kemudian Jung-sik tak menyangka akan bertemu dengan Hwa-young kembali. Dia menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya terdapat sebuah logo burung merah bernama Baron Farmasi. Dan sungguh luar biasa, ternyata Hwa-young dapat mengingat kembali bahkan tidak pernah lupa bahwa mobil berlogo burung merah tersebut adalah mobil yang menabrak dirinya dan kakak terkasihnya beberapa tahun lalu pada tanggal 20 Juli 2007. 그런데 화영이는 잊지 않고 있었던 거야. 발원제약 출입 스티커 날짜 2007년 7월 20일. Di malam itu, Ji-young tertabrak oleh Hyo-yoon dan Han yang menyetir dalam keadaan mabuk. Sempat akan menghubungi polisi dan ambulan untuk meminta bantuan, namun Hyo-yoon mencegahnya karena ia tidak ingin namanya tercoreng karena insiden ini. Jasad Ji-young kemudian mereka masukkan ke dalam bagasi belakang lalu pergi dari sana, tanpa menyadari jika saat itu Hwa-young berhasil selamat. Dengan menggali lubang di tengah hutan yang berada di belakang rumah, jasad Ji-young pun dikuburkan tepat di sekitar Han dan Jung-sik saat ini berada. Dan inilah puncaknya, di mana dulu Jung-sik berpikiran kekasihnya masih hidup yang ternyata sudah mati. Kali ini, Han dibuat merasakan seolah-olah Hyo-yoon masih hidup yang ternyata memang sudah mati. Dan semua pembuat rancangan ini tidak lain tidak bukan ialah Jung-sik sendiri. Mulai dari memukul si penjaga, lalu mencuri jasad Hyo-yoon dan memasukkannya ke dalam bagasi, hingga goresan lecet yang ada di mobilnya. Dan jika teman-teman berpikir bagaimana dengan Hae-jin, Hae-jin sebenarnya adalah Hwa-young. Setelah pertemuannya dengan Jung-sik, mereka pun sepakat untuk membalas dendam atas kematian Ji-young. 본명은 송화영. 이게 나만의 일이 아니야. 그럼 죽여요. Sama seperti yang dilakukan Han pada Yuyun, Hwa-young juga diam-diam menyelipkan obat tersebut yang ia gunakan untuk meracuni Han itu sendiri. Keesokan harinya, Han kemudian ditangkap atas tuduhan pelenyapan dan pencurian jasad istrinya. Dan kenapa Han tidak meninggal? Di lengan kirinya terdapat bekas suntikan yang pastinya sengaja Jung-sik lakukan dengan obat-obat tertentu supaya si racun tidak menyebar. Tujuannya membuat Han tetap hidup dan dihukum seberat-beratnya, karena mungkin rugi baginya jika keduanya meninggal. Akan lebih baik yang satu dihukum di alam sana, yang satunya lagi dihukum di dunia nyata. Itu juga kalau dihukum. Tahu sendiri kalau uang sudah berbicara, anjas.
Oke, mungkin segitu saja alur cerita film kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir.